Saat ini Beckham Putra berusaha mendatangi para pemain dari Vietnam. Sekarang bola dikuasai oleh Luong. Luong coba crossing saja. Berikan saja bola ke dalam kotak penalti. Ada Ferrari dan sebuah percobaan. Ya, sekarang ada sebuah perubahan dari permainan Vietnam. Vietnam sekarang coba crossing seperti mainnya Thailand di final. Dan mereka juga mencoba lebih banyak mendorong orang ke depan ya. Mereka mencoba lebih banyak melakukan upaya untuk mencetak gol lebih awal menurut saya. Ya, Kelly Stroyer kali ini mencoba untuk mencari pemain yang kosong dan didatangi kembali oleh Rifki Dwi Septiawan. Beckham Putra, masih Beckham Putra ke kanan saya kepada Robbie Darwis. Dan saat ini coba, sayang 1-2 sentuhannya. Robbie Darwis masih pressing, ya sudah keluar lapangan tampaknya. Sudah keluar lapangan dan Anda lihat tadi pressing yang bagus dari Kadek Arel yang sudah menunggu posisi yang dimiliki tentunya oleh Nguyen Quoc Viet. Iya, saya berharap 3 pemain belakang ini, Kadek di kanan, Ferrari di tengah, di kiri Dewangga, itu tetap fokus ya, tetap fokus, disiplin di posisinya, dan sekali lagi jangan terpancing emosi. Rifki Dwi, sayang Rifki Dwi kehilangan bola saat ini. Sebuah covering yang bagus dari Robbie Darwis. Ya, tempo permainan lebih cepat di babak yang kedua ini, dan ini tampaknya memang strategi juga dari Vietnam ya. Di babak yang pertama juga mereka bermain menunggu, dan sekarang di babak yang kedua juga mereka bermain tinggi juga setelah mereka tahu 2 pemain andalan Indonesia, Stroyer dan juga Sananta dimainkan. Iya, dari segi permainan sebetulnya Vietnam tidak terlalu rapih juga ya. Terlepas dari peluang mereka tadi mendapatkan penalti, tapi secara permainan mereka tidak serapi biasanya. Mungkin karena faktor ketegangan main di final. Ini dia Sananta pegang bola, masih Sananta kasih ke, ada lihat tadi sebuah terobosan dari Sananta. Sananta kembali peluang, masih bisa, Beckham. Sayang sekali Beckham telat. Ada Robbie Darwis kembali kepada Beckham. Robbie Darwis lagi kepada Sananta. Sayang. Sebuah kerjasama tadi antara Robbie Darwis, Sananta dan juga Beckham Putra. Iya, bolanya terlalu jauh untuk dikejar oleh Beckham tadi. Tapi yang jelas Rendra, kehadiran Sananta membuat kita punya target di depan. Karena dia juga holding bolanya cukup baik. Ya, ball screeningnya juga bagus. Betul. Memang apa yang dimiliki oleh Sananta. Dia adalah tipe striker nomor 9 yang juga bisa jadi pemantul dan juga bisa jadi pengumpan. Iya, kita berharap Stroyer juga bisa berkontribusi lebih ya. Lebih baik dalam upaya membongkar pertahanan dari sisi kiri. Kita berharap juga dia bisa menjadi destroyer ya untuk lini pertahanan lawan. Karena kemampuannya, di mana kecepatannya juga bisa menjadi andalan. Sananta kali ini, Sananta. Maksudnya tadi tanggung. Anda lihat Stroyer tadi sebenarnya minta bola, Kelly Stroyer, Robbie Darwis, masih Robbie, berikan kembali kepada Sananta. Saat ini kepada Arkan. Pelanggaran jelas dilakukan tadi oleh Nguyen Ngoc Tang. Iya, ini dia Nguyen, pemain nomor 4 yang sejak awal saya sebutkan pemain yang paling agresif di lini pertahanan Thailand. Pemain antagonis dari Thailand atau juga dari Vietnam. Iya, dari Vietnam. Dari Vietnam. Kok lupa Thailand? Saking tegangnya. Iya. Ya, tendangan bebas kembali. Tadi sebuah peluang dimiliki oleh Rifki Dwi Septiawan. Sekarang tampaknya Sananta yang masih full tenaganya karena baru dimainkan di babak yang kedua. Ada Sananta, ada Dewangga juga. Ini jarak yang mungkin dilakukan oleh 2 pemain ini untuk eksekusi langsung ya. Iya. Bersiap-siap kali ini Ramadan Sananta. Anda lihat bagaimana Sananta mulai memberikan ancamannya kepada Kuat Van Chuan. Iya, tendangan keras, bisa dibilang menyusur tanah, meskipun agak memantul, membuat penjaga gawang Vietnam juga tidak cukup lengket menangkap bola. Ini dia, hampir saja pojok sekali. Sananta juga kelahiran Kepulauan Riau ya? Iya, hanya 2 pemain dari Riau dan Kepulauan Riau ya. Ada sebelumnya kita lihat di babak pertama ada anak Kepulauan Riau dari Karimun, Abdurrahman, Sananta dari Lingga. Dari Lingga. Tendangan kali ini dari Haikal. Sayang terlalu melengkung tadi. Tendangan yang dilepaskan oleh Haikal. Sebuah start dalam 10 menit jalannya pertandingan sudah memberikan ancaman demi ancaman yang Ramadan Sananta. Ya, sebuah tendangan tadi, tampaknya bola meninggalkan lapangan permainan. Dan sekarang bola masih dikuasai saja oleh Ferrari. Masih Ferrari. Ferrari kembali delay possession yang dimainkannya. Ferrari berikan saja kepada Dewangga. Masih Dewangga saat ini. Kembali kepada Ferrari. Ya, Ferrari sama juga terdiri dengan Kadek Arel. Pemain juga tampil reguler di tim Liga 1.
Sananta. Oh, Sananta baik ya. Oh, kartu ini. Ini bisa kartu ya. Kartu ini ini adalah sebuah peluang emas dan benar sekali kartu kuning di mana Nguyen harus menggunakan tangannya menjaga Sananta. Kali bilang nomor 4 ini antagonisnya ya, dan dia melakukan itu terhadap Sananta, jelas pelanggaran tadi. Ya, ini kalau di tim seniornya kan Duan Van Hau. Iya. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Nguyen Ngoc Tang dan Sananta saat ini. Nah, inilah kesempatan ya, di mana semua pemain terpaku dengan Sananta. Ini pemain-pemain lain harus muncul itu ya. dia, Kelly Sroyer, Beckham harus bisa memanfaatkan ruang di belakang Sananta. Ketika Sananta dikawal oleh lawan, dijaga oleh lawan. Ya, sementara kan kita tunggu tentunya tendangan bebas kali ini. Seluruh rakyat Indonesia tentunya saya mengajak Anda memberikan doa dan dukungan. Jangan pernah kendor dan jangan pernah lepas untuk memberikannya kepada perjuangan Garuda Muda di malam hari ini. Dewangga mengambil ancang-ancang. Seluruh pemain juga menunggu bagaimana Dewangga. Apakah tendangan langsung atau memberikan umpan. Ya, Dewangga dari sebelah kiri pertahanan Vietnam. Dewangga bersiap-siap. Dewangga. Oh! Hampir saja. Tendangan yang luar biasa dari Beckham Putra. 2 kali peluang dari Dewangga dan Beckham Putra. Tendangan yang indah, tendangan yang mematikan tadi dari Dewangga, mengarah tepat ke sudut, ke tiang jauh. Belum beruntung, bola masih bisa dihalau, itu dia. Masih bisa dihalau oleh penjaga gawang lawan. Ya, start yang bagus dari Garuda Muda. Peluang demi peluang sudah mereka dapatkan. Dan ini dia bagaimana syuting dari Beckham juga masih berada di atas mistar gawang dari Kuan Van Chuan. Iya, semakin positif penampilan para pemain kita. Tinggal lebih hati-hati dan lebih efektif memanfaatkan peluang. Ya, saat ini sebuah tekanan kembali coba dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Berpindah bola ke sektor sebelah kiri. Intercept yang bagus dilakukan oleh Robbie Darwish. Ya, masih menjadi lebar ke dalam dari Vietnam. Sementara sekarang mencoba menekan para pemain dari Vietnam. Ya, Vietnam belum ada pergantian ya. Bui Phi Hao tidak jadi dimasukkan. Jadi mereka masih tetap menggunakan pemain yang sama dengan babak yang pertama. Sebuah crossing. Oh, hati-hati. Apakah ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu? Ya, ini dia pemain dari Vietnam, Quat Van Cang. Sementara bisa kita saksikan begitu tegangnya tentunya. Ketua Umum PSSI menyaksikan di tribun dari pertandingan ini. Tendangan langsung dilambungkan ke depan. Sundulan coba dilakukan. Datang kembali Robbie Darwish. Oh, ini dia kembali tekanan yang dimiliki oleh Beckham Putra. Masih kepada Robbie Darwish. Coba terus menekan. Berikan saja bola, melambungkan bola ke depan. Sementara bagaimana Kadek Arel kuasai. Kadek pindahkan lagi bola ke belakang. Sebuah, ya, dijauhkan bola. Ya, dijauhkan bola, hanya menjadi lemparan ke dalam tentunya dari Hernando. Iya, lebih tenang lagi Kadek. Tekanan di babak kedua tentu lebih menegangkan, Rendra, dibanding babak pertama. Iya. Mudah-mudahan tetap bisa lebih tenang para pemain kita. Sementara pressing kembali dilakukan oleh 2 pemain. Ya, masih bisa kita lihat double team yang bagus dari Robbie Darwish dan Rifki Dwi Septiawan. Lemparan ke dalam kali ini masih didapatkan lagi oleh para pemain dari Vietnam melalui Quat Van Cang. Kuat lebar ke dalam. Sementara seluruh pemain dari Indonesia juga menjaga secara man to man para pemain. Sebuah zona marking bagus diperagakan oleh para pemain dari Indonesia. Dan sementara masih ada Robbie Darwish. Kembalikan lagi bola. Hati-hati. Rifki kali ini melakukan pressing. Sebuah, oh hati-hati pemirsa. Dan ada sebuah peluang dari para pemain dari Vietnam. Dan Kadek. Oh, ada Ferrari. Intercept yang bagus dari Ferrari. Ferrari kembali mendorong bola ke depan. Dan coba direbut kali ini oleh Beckham Putra. Ada kembali sebuah peluang. Ya, Robbie Darwish kembali memblok. Bagaimana umpan dari Kuat tadi. Iya, masih sangat berimbang. Meskipun sudah ada Sananta, sudah ada Sroyer. Masih sangat berimbang. Harus tetap waspada dan hati-hati. Ya, lempar ke dalam kali ini. Bagi Vietnam melalui Kuat. Coba cari lagi posisi yang dimiliki. Ya, baik bagaimana body charge yang dilakukan tadi. Body charge yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia menjaga. Ya, terlihat memang ya di sini faktor fisik
akan menjadi kunci juga dari pertandingan antara Vietnam menghadapi Indonesia. Karena dua-duanya juga bermain dengan high intensity di babak yang kedua ini. Iya, dan dengan jadwal yang cukup padat, Rendra, sepanjang turnamen. Buat tangan bebas melalui sepak pojok kali ini didapatkan. Ya, sepak pojok. Anda lihat bagaimana pemain dengan postur tubuh tinggi Pram. Oh, berhasil kembali bola diamankan saja. Dan sekarang ada Dewangga kembali. Masih Dewangga kali ini. Serangan balik yang cepat dari Arkan. Arkan kembali kepada Dewangga. Dewangga kali ini masih Dewangga. Dewangga mengajak lari. Sayang, kehabisan nafas tadi Dewangga untuk mengambil lancar-lancar dalam melakukan umpan. Kembali saja bola dibuang. Sebuah covering kembali yang dilakukan oleh gelandang pengangkut air Rifki Dwi Septiawan. Iya, belum ada peluang berikutnya dari Indonesia. Vietnam tampaknya mulai recover dari situasi tertekan. Oh, pelanggaran dari Haikal tadi. Haikal melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 15. Ini adalah Nguyen Min Quang. Ya, Haikal juga sekarang agak sedikit tahan dia. Dia tidak terlalu sering melakukan overlap. Iya, bagi depannya ada Stroyer ya. Kalau sudah ada Stroyer memang baiknya Haikal fokus menjaga sisi kiri. Sementara kali ini bola diarahkan lagi dan tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali. Sudah 15 menit pertama dilewati di babak yang kedua ini. Adakah perubahan yang terjadi tentunya di babak yang kedua? Di depan di Indonesia, sisi Indonesia, kita melihat lini depan kita lebih baik ya. Kemampuan untuk menahan. Tapi di sisi Vietnam, mereka tetap bermain dengan cara yang sama. Memanfaatkan sayap kanan mereka. Mengangkat bola bahkan dari posisi manapun bola dikirim ke kanan. Dan kemudian bola diangkat ke kotak penalti. Ya, James Kelly Stroyer tadi berduel. Kembali coba menekan. Bagaimana para pemain dari Vietnam yang saat ini mencoba mengambil inisiatif permainan di babak yang kedua. Sementara para pemain Indonesia terlihat mencoba untuk sedikit menunggu sambil melakukan counter pressing terhadap permainan. Karena sekarang mereka punya Kelly Stroyer yang cepat dan juga punya finisher seperti Ramadan Sananta. Ya, lempar ke dalam kali ini dari Vietnam. Berikan kembali bola. Ada dari Pam tadi. Coba diambil bola. Hati-hati tentunya. Ada ruang tembak. Oh, hati-hati pemirsa. Luar biasa Hernando. Tadi ada ruang kosong ya memang ya. Iya. Pertama dari luar kotak dari Vietnam. Sananta kali ini kuasai bola. Masih Sananta. Duel 1 lawan 1. Sananta. Oh, ini dia. Terlalu jauh tadi bola dari Sananta. Terlalu menusuk ya. Tidak terkejar oleh Beckham. Haikal. Masih Haikal, sebuah penetrasi Haikal. Berikan saja kepada Sananta. Sananta kasih crossing. Kelly. Ditutup Kelly oleh pemain nomor 4, Nguyen Ngoc Tang. Ya, ini dia pemain asal Pulau Biak, Kelly Stroyer. Dengan usianya masih 20 tahun, Kelly Stroyer tentunya menjadi pemain Papua lain yang terus ya memberikan sumbangsinya di sepak bola Indonesia. Iya. Jadi memang tidak pernah habis pemain-pemain asal Papua di timnas Indonesia. Betul, dan Kelly Stroyer nih sekarang menjadi pemain yang penting juga di Persik Kediri ya. Iya. Saat ini kembali masih para pemain dari Vietnam bermain tempo saja dia. Para pemain Indonesia menunggu untuk melakukan trap di posisi tengah atau juga di posisi 2/3. Masih bola yang coba diarahkan ke depan. Ada Kadek Arel menghalau bola saja. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, Kadek Arel masih terlihat cukup fokus bermain dia. Robi Darwis sementara memberikan pengawalan kepada Nguyen Quoc Viet. Main yang gagal mengeksekusi penalti tadi. Dan sekarang Anda lihat bagaimana sebuah penetrasi baik kembali Beckham Putra. Memang luar biasa Beckham Putra ya. Iya. Tidak hanya cakap dalam melakukan serangan, tapi dia juga ikut membantu pertahanan dengan baik. Iya, cuma saya berharap dia tidak terlalu jauh ke belakang ya. Karena di tengah tetap dibutuhkan dia perannya untuk menjadi bridging atau jembatan antara lini pertahanan dengan Sananta dan Kelly Stroyer. Ya, Robi Darwis memberikan pengawalan kali ini kepada Nguyen. 1 lawan 1 terjadi. Sementara Anda lihat Rifki juga melakukan double team. Sebuah crossing yang coba diberikan ke dalam kotak. Disapu saja bola tadi oleh Ferrari. Datang kembali Robi Darwis. Oh, saat ini Anda lihat bagaimana duel di satu. Oh, sliding tackle dari Kadek Arel. Membersihkan sebuah halauan dari flank yang dilakukan oleh Vietnam.
Lebar ke dalam kali ini masih didapatkan oleh Vietnam. Coba melakukan lebar ke dalam melalui Kuat Van Kang. Diambil saja bola, direbut oleh Rifki Dwi Septiawan. Berpindah bola ke tengah. Ada sebuah, oh bahaya kembali, ada ruang tembak. Dan Anda lihat pemirsa, berhasil kembali, digagalkan tadi. Peluang dari Vietnam. Serangan balik yang coba dibangun oleh para pemain dari Indonesia. Masih ada Sananta. Datang kembali Robbie Darwis. Ada Beckham Putra. Beckham Putra luar biasa Beckham. Beckham Putra. Oh sayang boleh direbut tadi dari Beckham Putra. Saat ini berpindah bola. Ya saat ini juga para pemain dari Indonesia memang lebih mencoba untuk menjaga kedalaman terlebih dahulu. Hati-hati, ada sebuah crossing kali ini coba dilakukan. Oh, ada ruang tembak, luar biasa. Lagi-lagi, dan lagi-lagi Hernando. Sebuah serangan balik Beckham Putra. Berikan bola kali ini kepada sektor sebelah kiri. Ada Dewangga. Ya masih Dewangga kali ini menguasai bola. Berikan saja bola kembali. Sebuah permainan yang dilakukan kali ini. Ya masih kembali boleh dikuasai dengan permainan dari Arkan Fikri. Kelly Sroyer, masih Kelly Sroyer lagi, Kelly Sroyer, oh Arkan dan Robbie Darwis, masih Robbie Darwis. Oh sayang sekali tadi bola tidak dapat sampai kepada Sananta ya. Tapi sebelumnya kita lihat lagi-lagi penyelamatan luar biasa dari Hernando. Kita akan lihat dalam tayang ulang bagaimana Hernando tampil sangat luar biasa. Ini Rendre yang saya bilang, mereka tidak mengincar striker, tapi pemain yang muncul dari lini kedua, dari second line. Itu cara mainnya Vietnam yang tadi sudah berkali-kali saya katakan. Bukan striker yang dikirim bola cutback, tapi coming from behind. Ini gaya mainnya timnas U19 angkatan Evan Dimas. Betul. Persis banget. Jadi waktu itu Dimas Derajat atau mungkin dia di sektor depan dulu gitu kan. Muklis Hadining hanya sebagai pantulan aja. Iya, betul. Jadi nomor 9 itu hanya untuk mengganggu konsentrasi lawan. Dan sekarang lebaran ke dalam kali ini. Robbie Darwis. Ayo tentu Garuda Muda. Robbie Darwis bersiap-siap untuk melakukan lebaran ke dalam. Mengambil ancang-ancang kali ini Robbie Darwis. Ini dia lebaran ke dalam. Jatuh kepada Beckham. Masih ada Beckham Putra lagi, masih Beckham Putra, menari-nari dia. Haikal, coba crossing Haikal. Jatuh kembali, bisa diamankan bola, sebuah sapuan. Datang juga peluang dari Ferrari. Oh Ferrari, kembali Ferrari ke belakang. Ada Rifki Dwi. Keras tadi syuting dari Rifki Dwi. Dewangga kembali menguasai bola. Masih Dewangga. Rubah arah kali ini Dewangga kepada Robbie Darwis. Jatuh kembali bola. Serangan balik kali ini dari para pemain Vietnam. Ya hati-hati tentunya. Bagaimana Kadek Arel. Oh bahaya ada ruangnya kosong. Bahaya pemirsa. Untung saja. Seperti mau copot jantung seluruh pencinta sepak bola ketika melihat peluang emas yang dimiliki tadi oleh Nguyen Minh Quang. Iya, ini dia sekali lagi bagaimana Vietnam ketika melakukan cutback tidak pernah mengincar pemain di posisi nomor 9, tapi selalu pemain tengah, dan itu belum terbaca oleh pemain-pemain kita. Nomor 9 tidak mendapatkan bola, tapi nomor 15 muncul dari second line. Ya, inilah dia Vietnam yang memang Vietnam aslinya bermain. Mereka bermain dengan tempo cepat, mereka bermain dengan kecepatan dan kekuatan fisiknya untuk memberikan tekanan, dan Indonesia juga harus bisa memanfaatkan Sananta di depan. Kelly Sroyer jatuh kepada Robbie kali ini kepada Beckham Putra. Ada Sananta kembali kepada Beckham. Oh, saling menunggu tadi dua pemain Indonesia. Balik sebuah serangan lagi. Ada Ferrari, masih Ferrari, ke belakang saja kepada Hernando mendorong bola kepada Robbie Darwis yang berdiri cukup kosong di posisi kanan. Masih Robbie Darwis ke depan. Oh, ini dia Kelly Sroyer, masih Kelly sayang sekali. Di mana bola pertama dari Kelly Sroyer tadi gagal. Iya, pemain-pemain Indonesia memang terlihat agak sedikit tertekan karena di babak kedua ini Vietnam bermain lebih baik, Rendra. Vietnam bermain lebih hidup, kerjasama timnya juga lebih baik, dan mereka menurut saya pintar memanfaatkan kecepatan pemain-pemain second line-nya yang selalu muncul pada saat yang tepat. Ya, masih kembali. Bola dikuasai. Oh, offside ya. Ya, offside. Ya, tendang aja terus. Ya, ini
Bisa kartu sebenarnya Iya, ya, kartu sudah bunyi. Harusnya kartu memang. Nguyen Min Quang. Ya, Nguyen Min Quang sudah berada dalam posisi offside. Dan sekarang menjadi tendangan bebas bagi Garuda Muda. Ya, sementara satu pemain bersiap-siap. Ini nomor 19 adalah Nguyen berikutnya, Nguyen Pi Hoang. Ya, sementara bola masih dikuasai saja oleh Ferrari. Kembali bola ke depan, mencari di mana Kelly Royer. Ada Arkan Fikri. Coba diambil kembali bola. Rifki Dwi. Oh, lagi-lagi kita saksikan. Ada ruang yang kosong memang selalu ya di posisi 6 dari Indonesia. Karena Rifki Dwi berkali-kali harus melapis posisi-posisi yang kosong di jantung pertahanan dari Indonesia. Dan sekarang bola masih dikuasai saja. Oh, bisa ditahan kali ini oleh Dewangga. Sebuah serangan kali ini. Hati-hati kembali. Oh, jatuh kembali kepada pemain dari Vietnam. Anda lihat pemirsa, ada ruang tembak. Bola efek. Tendangan efek tadi dilepaskan oleh Pho Hoang Min. Iya, agak sedikit mencemaskan juga melihat Vietnam berkali-kali mempunyai ruang tembak dan berkali-kali melepaskan tendangan-tendangan berbahaya. Meskipun sebagian tidak tepat sasaran, tapi ini cukup mencemaskan. Harus lebih banyak blok terhadap upaya tendangan-tendangan jarak jauh seperti itu. Ya, Hernando kali ini. Masih kembali bola dikuasai oleh para pemain dari Indonesia. Berikan saya bola kepada Kadek Arel. Masih Kadek Arel. Kadek Arel lagi. Langsung saja lambungkan bola ke depan. Sundulan kepala yang dimiliki. Ada kembali duel yang terjadi dari Arkan Fikri yang menutup pergerakan dari Pho Hoang Min. Sementara sekarang bola dikuasai oleh Pam. Dorong saya bola ke depan. Permainan 1-2 sentuhan memang terus dilakukan. Haikal kali ini memberi ancang-ancang. Sebuah defense yang bagus dari Haikal. Jauhkan bola ke depan. Belum keluar lapangan. Ternyata bola sekarang dikuasai Arkan Fikri. Oh, ini dia Arkan. Kembali Arkan. Arkan. Sayang terlepas tapi masih ada Beckham. Beckham Putra. Sayang sekali kali ini. Serangan dari Kuat. Kuat kali dikuasai bola. Masih Kuat. Kuat! Masih mengenai Ferrari tadi shooting dari Kuat. Iya, lagi-lagi syuting. Kita melihat cukup banyak ruang memang, dan itu yang saya pikir harus segera dibenahi. Jangan biarkan lawan terlalu banyak syuting. Bagaimanapun situasinya bisa berbahaya bagi gawang Indonesia. Ya, sepak pojok kali ini didapatkan. Vietnam tampil berbeda di babak yang kedua. Vietnam tampil lebih berbahaya di babak yang kedua. Istilahnya lebih menggila ya mereka bermain. Mudah-mudahan pemain kita tetap bisa bermain rapi, pertahanan tetap disiplin, dan di depan mudah-mudahan ada peluang yang bisa diciptakan untuk mencetak gol. Ya, terlihat ya di mana babak yang pertama mereka terlihat agak ragu-ragu alias juga observasi, dan terlihat mereka menunggu. Dan ternyata di babak yang kedua mereka sudah tahu dan sekarang mereka bermain lebih menyerang. Dan ini kita tunggu counter pressing Indonesia ya untuk memanfaatkan kecepatan. Hernando, lagi-lagi Hernando menunjukkan kelasnya. Mengambil bola di udara dengan sangat baik. Serangan balik dari Indonesia kali ini dari Sananta. Oh, 2 lawan 2. Sananta. Ada play on. Masih ada play on. Karena advantage untuk Indonesia. Beckham Putra. 3 kali pemirsa. 3 kali pemain dari Vietnam melakukan blok. Iya, dan bukan sekedar blok ya. Saya pikir mereka berkali-kali membuat pelanggaran cukup keras. Ini agak sedikit terlalu longgar wasit ketika babak kedua ini berjalan ya. Beberapa kali pelanggarannya. Ya, yang ini pertama, pelanggaran pertama, itu dia. Menggunakan tangannya. Ini adalah pelanggaran Itu dia, kedua. itu keras sekali itu. Ini adalah pelanggaran yang ketiga. 3 kali mereka melakukan pelanggaran. Iya, selalu mereka menggunakan tangan sekaligus badan untuk menutup ya. Ini dia, tangannya masuk, nah itu dia sambil menutup. Ya, Anda saksikan bagaimana peluang yang dimiliki. Sementara buat Anda pemirsa nonton Premier League hanya di video, saksikan seluruh pertandingan kompetisi Premier League dengan berlangganan video Diamond mulai dari Rp59.000. Anda sudah bisa menonton seluruh tayangan di video mulai dari tayangan olahraga, Hollywood, anime, lalu juga hingga video original series. Sports lengkap hanya ada di video. Sekarang kesempatan tentunya bagi Indonesia. Ya, inilah yang memang harus dimanfaatkan oleh Indonesia ya, counter pressing. Jadi transisi yang cepat menjadi ciri khas dari Indonesia. Dan ini harus efektif ya ketika mereka melakukan transisi menyerang. Mereka harus efektif karena biasanya ketika transisi Indonesia pemainnya sedikit ya, hanya 2-3 orang.
Sebuah tendangan bebas kembali didapatkan oleh Indonesia. Dan ternyata Sananta lagi yang dipercaya untuk menjadi eksekutor. Ya, teriakan Yo Ayo Indonesia bergema tentunya di Rayong Provincial Stadium. Dan saya yakin juga dimanapun Anda menonton bareng bersama dengan rekan-rekan Anda juga berteriak, bernyanyi-nyanyi, memberikan semangat dan juga memberikan doa dan dukungan dari jarak jauh kepada para pemain dari Indonesia. Sama seperti apa yang dilakukan oleh para pendukung yang ada di Rayong. Ini dia, ada peluang dimiliki Sananta. Sukar dipercaya kembali pemirsa. Masih digagalkan oleh Mister Gawang. Shooting keras dari Sananta tadi. Yang pertama masih bisa ditepis dengan susah payah. Yang kedua kena mistar. Saya berdoa yang ketiga nanti Rendra jadi sesuatu, Rendra. Amin. Ya, sebuah peluang kembali dapatkan tadi oleh Sananta. Sekarang bola berpindah kembali kepada Rifki Dwi Septiawan. Ya, Rifki Dwi. Oh, ada ruang kosong kembali terjadi. Anda lihat kali ini, ada ruang kosong yang kembali terjadi. Dan sekarang sebuah peluang yang dimiliki oleh Vietnam. Mencoba memberikan, hati-hati! Oh! Untung kita punya Hernando. Iya, ini Hernando sudah 5 penyelamatan penting ini, Rendra. 5 save. Salah satunya dari titik penalti. Luar biasa. Hernando dan Hernando. Kelly Sroyer. Masih Kelly Sroyer lagi. Kelly Sroyer. Oh, Kelly menari-nari. Kelly baik sekali. Sananta. Oh! Peluang dari Sananta, dari crossing Kelly Sroyer. Iya, sudah nyambung tadi. Sudah terhubung antara umpan Sroyer dengan tandukan Sananta. Sayang sekali. Ini dia, sudah nyambung. Baik ya, crossing dari Sroyer tadi. Kelly Sroyer. Semakin seru tentunya pertandingan di babak yang kedua. Saling mendapatkan peluang dan saling menyerang kedua tim. Sementara saat ini bola kembali dikuasai oleh para pemain dari Vietnam. Berpindah lagi bola ke tengah pada Tran. Pindahkan lagi bola para pemain dari Vietnam mencoba melakukan build up ya. Bermain dengan high intensity juga membuat para pemain Vietnam juga kehabisan nafas ya. Memasuki menit ke-78. Iya, karena pertahanan Indonesia juga tidak mudah dibongkar sehingga mereka harus bekerja lebih keras, menguras tenaga, dan ini mudah-mudahan di 15 menit akhir membuat kita punya peluang. Ya, akan sangat menarik tentunya bagaimana pertandingan yang akan dimainkan dalam sisa waktu kurang lebih sekitar 12 menit lagi. Haikal dan Dewangga terus ya, Dewangga melakukan sliding untuk mengamankan daerahnya. Kerja keras memang dilakukan oleh para pemain dari Garuda Muda. Sementara masuk 2 pemain kunci dari Vietnam. Ini ada 2 pemain masing-masing adalah Nguyen Dong Duong dan Nguyen Hong Puk. Ya, masuk Nguyen Dang Duong. Ya, Anda lihat bagaimana gerakan tangannya, tampaknya dia mendapatkan instruksi untuk pressing ya. Iya. Ya, ini dia tampaknya ditarik keluar, kuat Van Kang. Iya, kuat Van Kang hari ini memang agak sedikit menurun performanya, agak berkurang di babak kedua. Tapi masuknya nomor 13 ini juga menjadi potensi ancaman karena dia punya postur yang cukup tinggi, Nguyen Dang Duong. Ya, dan ini menjadi lawan yang tentunya harus diwaspadai oleh Dewangga. Baik sekali kembali pressing yang dilakukan oleh Arkan Fikri. Lebar ke dalam kembali kali ini. Oh, diambil lagi oleh Rifki Dwi Septiawan. Saat ini ada Sananta. Oh, Sananta. Baik sekali Sananta. Sayang, sodoran bola dari Sananta tadi kepada Haikal terlalu deras. Sehingga bola meninggalkan lapangan permainan dan menjadi sebuah lemparan ke dalam kembali didapatkan oleh Vietnam. Masih mencoba para pemain dari Indonesia kali ini. Menunggu para pemain dari Vietnam melakukan kesalahan dan mereka akan melakukan serangan balik. Berpindah bola kali. Oh, direbut oleh Robi Darwis. Baik Robi Darwis kasih kembali. Oh, sliding tackle yang sangat bagus tadi memang dilakukan oleh Nguyen Ngoc Tang. Sementara Robi Darwis meringis kesakitan memegangi bahunya. Iya, mungkin tadi sempat ditarik ketika dia mencoba. Ini kita lihat ini ya. Sempat ditarik memang ya, itu dia. Oh, memang pemain-pemain dari Vietnam ya inilah gaya mainnya. Iya. Ya kan? Nguyen Hoc Puk. Ini dia keras sekali shooting dari Sananta tadi. 2 kali kesempatan dimanfaatkan dengan baik oleh Sananta dengan tendangan keras. Sayang masih tertolong oleh Mister gawang lawan. Ya, memang komplit ya Sananta sebagai seorang striker. Iya, headingnya bagus, dia punya kaki kiri, kaki kanan sama kuatnya.
Rifki Dwi, hati-hati. Oh, ada ruang yang kosong saat ini. Dewangga kali ini menjaga. Dewangga. Lagi-lagi Hernando. Penyelamatan ke-6 dari Hernando. Luar biasa. Man of the match sejauh ini adalah Hernando. Ya, ini dia pemain nomor 13, Nguyen Dang Duong, yang diperingati oleh wasit ya, karena dia mengganggu Hernando. Iya, jelas dia bermaksud mengganggu itu. Dan langsung disamperin tadi oleh Ferrari. Ya, sundulan kepala dari Sananta, Kelly Stroyer. Kembali kepada Sananta, masih Sananta. Bola meninggalkan lapangan. Ya, Robbie Darwish ini akan melakukan lemparan. Ya, Robbie sudah angkat tangan dia. Minta lemparan ke dalamnya diberikan kepada dirinya. Iya, karena memang ini masih mungkin melakukan lemparan langsung. Oh, langsung kepada Arkan. Arkan kali ini. Arkan. Ah, sayang sekali Arkan. Gagal tadi memberikan bola. Robbie Darwish menutup saja. Masih berhasil merebut bola. Sekarang bola dikuasai Ferrari. Ferrari kembalikan lagi bola kepada Haikal. Masih Haikal. Ada Arkan Fikri. Arkan Fikri langsung ke dalam kotak penalti. Sananta. Ferrari. Beckham. 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 Oh, ini dia. Haikal. Haikal. Sayang sekali. Haikal tadi. Iya, sayang sekali. Tusukan yang cukup baik dari Haikal, tapi tidak sempat dia menekuk bola. Ini ya, dia. Haikal muncul dari second line. Iya, tidak bisa ditekuk oleh Haikal bolanya, karena memang harus ditekuk untuk bisa menjangkau Sananta ya. Sayang. Ya, sesekali memang Haikal memberikan kejutan kepada lini pertahanan dari Vietnam. Mampu yang baik dilakukan dari Haikal dari melakukan overlap. Saat ini menjadi sebuah tendangan dari Kwan. Ya, mencoba berikan bola saja kepada pemain yang baru masuk. Ada Nguyen tadi. Dan coba diambil lagi Rifki Dwi. Baik kembali Rifki Dwi. Rifki Dwi, bagus sekali permainan 1-2 dari para pemain dari Garuda Muda. Saat ini melihat Robbie Darwish, kosong di sebelah kanan. Masih Robbie Darwish. Robbie Darwish berikan saja bola. Oh, masih bisa. Ya, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Robbie Darwish. Ya, gegetan Robbie Darwish. Bagaimana Robbie Darwish berduel terus-menerus dengan Nguyen Hong Phuc. Ya, Nguyen Hong Phuc, pemain yang baru masuk dari Vietnam. Sebuah tendangan bebas kembali kali ini. Didapatkan lagi-lagi oleh para pemain dari Vietnam. Lambungkan bola ke dalam kali ini. Ya. Oh, hati-hati. Oh, masih ada Dewangga. Tersangkut dengan baik oleh Dewangga. Dewangga kali ini. Dewangga, gocekan dari Dewangga. Dia kasih long ball langsung kali kepada Sananta. 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 Oh, sayang. Bola dapat diblok oleh lawan. Tendangan yang cukup keras, Rendra, dari Sananta. Ya, Sananta memang benar-benar menjadi target man bagi Garuda Muda. Jadi sepertinya strateginya dari Indonesia di babak kedua ini sederhana. Ya. Sulit membagi bola ke lapangan tengah, kirim ke Sananta. Ya. Biar Sananta yang berdua. Biar Sananta yang selesaikan. Biar Sananta yang mengolah dan menyelesaikan. Iya. Dan Sananta kelebihannya adalah dia nggak perlu bola bagus. In Sananta we trust. Iya. Jadi dia dikasih bola apa aja diolah sama dia. Iya. Sananta, Madan Sananta. Kesempatan kali ini 84 menit. Bisakah Indonesia mencetak gol dari Rifki? Sayang tadi tidak ada pemain yang menyambut. Oh, Arkan kembali kepada Beckham. Beckham kali ini kembali kepada Rifki. Offside. Sayang sekali offside. Rifki Dwi. Iya, Beckham tidak menyadari bahwa Rifki sudah terlalu dalam posisinya. Walaupun memang dia bebas sebetulnya Rifki. Rifki Dwi 21 tahun usia pemain yang satu ini. Iya, waktu lari tuh memang agak 50-50 tapi dianggap sebagai offside. Iya. Thailand juara di tahun 2005, Indonesia juara di tahun 2019, dan Vietnam juara di tahun 2022. Sundulan kepala kembali kali ini Beckham Putra. Masih berhasil memenangi duelnya. Arkan. Masih bisa Arkan. Ya, pelanggaran. Pelanggaran terjadi. Arkan tadi. Ya, Arkan berduel. Indonesia dan Vietnam ini sama-sama tidak pernah gagal di partai final.
Jadi ketika mereka lolos ke partai final, mereka selalu menang. Biasanya juara. Betul. Dan ini akan menarik siapa yang menunggu tentunya di fakta berikutnya dari AFF U23. Kembali bola dikuasai oleh Arkan. Bobot passing Arkan. Tapi masih ada Kelly. Kelly Stroyer. Gagal dari Kelly Stroyer. Robbie Darwis. Sayang. Sayang sekali. Iya, 5 menit sisa babak yang kedua semakin menegangkan. Dan Sintayong menyadari bahwa pemain Indonesia harus di-pressing dari luar lapangan, didorong. Dewangga kembali menghalau bola. Berikan kepada Sananta. Sundulan kepala. Ada sebuah kepanikan terjadi. Ya, sepak pojok. 86 menit. Saya mengajak Anda pemirsa. Saya mengajak Anda dari Sabang sampai Merauke untuk berdoa dan juga memberikan dukungan tentunya. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan gelar keduanya dalam AFF Under 23. Iya, menarik. Rifki Dwi memang dianggap sudah kehabisan nafas Iya, ya. menarik. Sudah bekerja keras digantikan oleh Frankie Misa. Menarik karena Frankie ini punya karakter menyerang ya di sisi kiri. Tampaknya Robbie Darwis akan didorong ini ke tengah. Ke tengah. Dan Frankie akan bermain di flank lagi. Iya, karena Stroyer banyak bermain di kanan. Arkan. Sebuah tendangan dari Arkan. Shooting kembali. Ya. Sananta tidak menyangka ada bola tadi yang mengarah kepada dirinya. 87 menit. Ini dia bola mengarah pada Sananta. Ya, ternyata dia tidak bisa melakukan tekukan ya. Shooting membalikan badan. Itu dia. Ini memang harus betul-betul akurat ya. Sementara Robbie Darwis, Frankie Misa dimasukkan. Ya, kemampuan dari Frankie tentunya akan kita tunggu pemirsa. Ini adalah salah satu pemain kunci terakhir ya yang dimiliki. Coba mengejar bola. Masih bisa Robbie Darwis. Bagus sekali kepada Frankie. Frankie Misa langsung saya mendorong bola ke depan. Melihat bagaimana Sananta datang kembali bola. Itu dia kalau bola kembali tadi oleh Nguyen Ngoc Tang. Dan Frankie Misa, masih Frankie lagi. Bukan sebuah pelanggaran. Ayo terus, tetap fokus pada pemain dari Garuda Muda. Robbie Darwis, berikan saja bola. Coba direbut bola. Bisa diambil oleh Beckham. Beckham Putra luar biasa. Beckham Putra berikan pada Frankie. Frankie Misa kali ini kuasai bola. Frankie. Masih Frankie. Pindahkan lagi bola ke tengah. Anda lihat bagaimana Robbie atau juga Beckham mengalami kram ya. Karena memang dia bekerja sangat keras. Dan sekarang Haikal. Berikan saja bola tadi kepada gerakan dari Kelly Stroyer. Beckham mengalami kram. Betul, ini harus dibantu dulu karena memang dia bekerja keras sepanjang pertandingan. Luar biasa penampilan dari Beckham Putra. Dia menjadi otak serangan dari Indonesia. Dan juga dia menjadi pemain yang sangat baik dalam melakukan defense. Dan dia relatif bermain cukup banyak sejak laga pertama, Rendra ya. Salah satu yang bermain cukup banyak sejak laga pertama selain Hernando tentunya. Pemain yang tidak tergantikan tentunya Beckham Putra. Di usianya masih sangat belia, tapi juga sudah menjadi pemain andalan di timnya di Persib Bandung. Iya, 21 tahun usianya saat ini. Dan sudah mencetak 3 gol dari 8 pertandingan sebelum event ini berlangsung. Esal sepertinya akan menjadi pemain berikutnya yang dimainkan. Esal juga adalah pemain yang baru muncul ya. Dari Liga 1 dalam beberapa pertandingan terakhir. Selain juga Ragil dan Abdul Rahman ya. Pemain-pemain yang dipanggil karena performanya bersama. Sekarang akhirnya masuk Esal Sahrul. Juga sudah mencetak gol di Liga 1. 5 menit tambahan waktu. Kita akan menunggu tentunya bagaimana fisik untuk pertandingan ini. Lemparan ke dalam. Kita berharap ini akan menjadi sebuah peluang emas yang bisa diselesaikan oleh Garuda Muda. Sebuah lemparan ke dalam yang juga pastinya akan menjadi sebuah bahaya dari long throw bagi Garuda Muda. Esal juga sudah menunggu bola. Ferrari juga. Ferrari adalah pemain yang mencetak gol ketika mengalahkan Vietnam di SEA Games.
Dan kemarin juga mencetak gol dari situasi lemparan ke dalam ya. Ya, kita lihat Robby Darwish berdoa. Kita juga harus berdoa, Pak Bungkus dan juga pemirsa. Ini dia lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robby Darwish. Robby Darwish mencari di mana posisi. Oh, ini dia. Kelly Stroyer. Crossing kembali. Peluang. Masih para pemain dari... Oh, ternyata jatuh. Hati-hati. Baik sekali. Dewangga. Bagus sekali defense dari Dewangga. Iya, inisiatif yang baik dari Dewangga, intercept yang baik. Sayang. Sayang Dewangga kehilangan bola. Segera kembali Dewangga. Ya, hati-hati sekarang. Harus di-cover posisi dari Dewangga yang naik ke atas. Ini serangan balik dari... Oh, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati tentunya. Bagaimana Kelly Stroyer? Bagus sekali. Bagaimana Kadek Arel. Dan berpindah bola kali ini. Robby Darwish berusaha untuk meng-cover. Ada ruang tembak yang dimiliki. Tindakan bola, ya. Kesalahan sendiri dari para pemain dari Vietnam. Ya, kesalahan sendiri terjadi. Dan tampaknya Hernando mengalami cedera. Bekerja juga sangat baik. Hernando bekerja keras menyelamatkan gawang Indonesia dari tekanan-tekanan pemain Vietnam. Iya, jatuh bangun ya. Saya tadi mencatat ada 6 save penting yang dilakukan oleh Hernando. Hernando Ari Sutaryadi, anak Semarang yang besar bersama Persebaya. Sementara satu pemain dari Vietnam yaitu Pham Dinh Duy juga mengalami cedera. Ya, Dinh Duy juga pemain yang naik turun ya sepanjang pertandingan. Iya, cukup bekerja keras juga. Ya, inilah dia memang para pendukung dari Vietnam. Terlihat banyak dari mereka sepertinya turis ya. Bukan supporter. Karena mereka menikmati pertandingan dengan cukup santai. Pertandingan yang sangat luar biasa terjadi. Vietnam dan juga Indonesia bertarung luar biasa sepanjang 93 menit. Betul, Rendra. Temponya cukup tinggi ya, tidak hanya di babak pertama. Babak kedua pun bahkan lebih tinggi lagi karena Vietnam menaikkan tempo. Kalau di babak pertama kita yang mengatur tempo, Vietnam terpaksa mengikuti. Babak kedua mereka yang berbalik mengatur tempo. Dan kita dipaksa mengikuti tempo cepatnya Vietnam. Ya, dan Anda lihat sekarang setelah mereka bermain selama 93 menit, bohong kalau mereka tentunya tidak kecapean ya atau tidak keletihan. Dan sekarang hanya tinggal bagaimana tenaga kedua yang bisa keluar tentunya. Kalau bahasa gampang itu angin kedua ya. Second wind ya. Second wind yang bisa muncul dari pemain-pemain yang berlaga tentunya. Dan kita berharap itu terjadi di tim Garuda Muda. Iya, disitulah pentingnya strategi ya. Strategi pergantian pemain. Saya pikir Coach Sintayong juga sudah menduga pertandingan akan sampai ke fase ini ya. Makanya dia memainkan Sananta dan Stroyer di babak kedua. Ya. Dan Hernando kali ini akan melakukan goal kick. Esal, Sahrul. Sementara Sananta sudah kasih kode, meminta bola jauh. Kelly Stroyer juga sudah meminta bola. Ya, tendangan kali ini akan dilakukan oleh Hernando. Sebuah bola mengarah kali ini kepada Esal. Esal berhasil memenangi duelnya. Kelly Stroyer kepada... Oh, Sananta saat ini. Masih Sananta. Oh, pelanggaran. Pelanggaran tampak dilakukan oleh Sananta. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Sananta. Sehingga membuat wasit memberikan tendangan bebas saat ini. Ya, duel yang memang tidak terelakkan lagi antara Sananta dan Nguyen Ngoc Tang. Iya, 2 kali syuting Sananta sudah dia lepaskan. Tapi belum ada tandukan yang betul-betul maut ini. Mungkin harus lebih banyak crossing-crossing dari Stroyer, dari Frankie Misa, bahkan dari Esal ya. Ya, sebut tendangan bebas. Kembali dimiliki oleh Vietnam. Dia lambungkan bola ke depan. Ya, sudah tidak akurat tendangan dari para pemain dari Vietnam. Sementara sekarang menjadi peluang terakhir. Ini adalah peluang terakhir karena sudah memasuki menit ke-95 dari 5 menit tambahan waktu yang diberikan di babak yang kedua. Lempar ke dalam. Oh, sundulan coba dilakukan oleh Sananta. Nah, ini momen bagi Robby Darwish. Lemparan ke dalam lagi. Ya. Ini kalau sampai terjadinya gol. Ini kesempatan Ini terakhir. kalau sampai terjadinya gol, ini sudah tidak. Oh, dibalik Rendra. Terlempar ke dalam.
Ya, ini harus hati-hati sekarang. Sekarang menjadi berbalik ya. Iya. Kesempatan malah didapatkan oleh Vietnam. Harus tetap fokus Garuda Muda. Esal melakukan pressing. Masih ya ditutup saja oleh Robi. Benar sekali Robi, hanya menutup ruang ya. Iya, betul. Dan dia tahu bola akan diangkat dari sisi kiri, makanya ditutup sisi kirinya. Bagus sekali defense yang dipertontonkan oleh Robi Darwis. Pemain serba bisa yang dimiliki oleh Indonesia. Sementara Hernando kembali melakukan goal kick. Buat tendangan gawang yang kali ini akan dilakukan. Langsung saja melambungkan bola kepada Sananta. Sundul saja bola. Oh, hati-hati. Hati-hati, kita lihat bagaimana peluang kali ini. Frankie bisa menutup. Masih bisa ditutup Frankie bisa. Ya, sudah keluar lapangan. Bagus sekali juga defense yang dipertontonkan oleh Frankie Misa. Dia kembali hanya menutup saja ruang. Sehingga para pemain dari Vietnam menekuk kanan dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan. Masih bola dikuasai lagi oleh Ferrari. Masih Ferrari kali ini. Berpindah bola kembali. Oh, sebuah dorongan bola yang dilakukan. Bergeser saja kembali kali kepada Esal. Masih Esal. Ah, sayang sekali Esal. Kehilangan bola tapi ada Robi Darwis. Dan sekarang ada Frankie Misa. Frankie Misa. Oh. Dan sementara serangan dari Kelly Stroyer. Ada Dewangga. Kembali Dewangga. Frankie Misa masih meringis kesakitan. Ya, sementara ada protes dari Dewangga. Ya, dianggap melakukan protes berlebihan Dewangga dari wasit Hiroki. Kartu kuning diberikan kepada Dewangga. Ini dia bagaimana Dewangga berduel. Iya, kita lihat cara Vietnam itu untuk menghentikan itu selalu pakai tangan gitu ya. Dan itu yang kadang-kadang memancing emosi pemain-pemain Indonesia sehingga Dewangga akhirnya terpancing memprotes keras, kena kartu. Ya, Dewangga mendapatkan kartu kuning. Kapten tim dari Indonesia. Sementara pertandingan kembali dilanjutkan. 98 menit mereka bermain. Oh. Ya, Sintayong juga mendapatkan kartu kuning dari wasit Jepang. Ya, ini dia wasit Jepang bernama Hiroki Kasahara. Iya, ini mungkin akan menjadi wasit yang dalam waktu dekat dicari oleh para netizen Indonesia ini. Untuk silaturahmi. Silaturahmi. Ya, Sintayong memang agak kesal dengan beberapa keputusan wasit. Tapi tentu kita berharap Sintayong juga bisa menahan diri ya. Karena dia dibutuhkan untuk terus mendampingi para pemain di lapangan. Kesal sekali kelihatan dia, tapi mudah-mudahan bisa tetap mengendalikan. Ya, Sintayong terlihat bagaimana emosi mendapatkan kartu dari wasit Hiroki. Ya, tendangan bebas kali ini dari Dewangga. Langsung saja ke depan. Dan sekarang bola diambil oleh Esal. Esal. Aduh, sayang gila. Oh, Esal masih bisa. Ya, peluang. Oh, ternyata tendangan bebas bagi Indonesia. Tendangan bebas bagi Vietnam ternyata. Oh, dalam 2 menit terakhir 3 pemain Indonesia kena kartu ya, termasuk juga atau juga termasuk pelatih Sintayong. Iya, sayang sekali Esal tadi kena kartu juga. Esal. Jangan bebas kali ini. Ya, akhir dari pertandingan di babak yang kedua di mana final dari AFF Under 20